Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin ya kulidiyatan salihah wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila arwahi kubur min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ahli kubur al jamaah hadiruna fi hadal makan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Al-ayah. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat karunia inayah hidayahnya kepada kita serta cucuran syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rutin Mushola Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang Allah muliakan, yang saya hormati Ketua DKM beserta pengurus. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalab ilmi. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak dari rumahnya masing-masing menuju tempat ini dihapus menjadi sebab atas dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah, yaitu hamba Allah yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sebentar lagi akan menjelang nisfu Sa'ban ya. Kalau enggak salah tanggal malam minggu ya. Malam 15 ya, gitu. Malam 15 tepat berarti malam apa? Malam Senin. Itu ada yang malam Senin, ada yang malam Minggu itu. Gitu. Yang nanggalinnya ya, gitu. Mudah-mudahan sebelum kita menjelang datangnya nisfu Sa'ban, kita hisab diri kita selama setahun dari nisfu Sa'ban yang kemarin sampai nisfu Sa'ban yang akan datang nanti. Hisab dulu diri kita, apakah banyak amal baiknya, apakah banyak kejelekannya, apakah banyak beribadahnya, apakah banyak meninggalkannya. Siapa yang tahu? Ya diri kita gitu. Misalkan ya Allah selama setahun ini kita banyak ibadahnya apa banyak ketinggalannya ya? Banyak berbaktinya apa banyak taatnya apa banyak meninggalkannya kita. Siapa yang tahu? Ya diri kita. Nah, sebelum tutup buku amal-amal kita, karena seluruh malaikat raqib atid yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, sedikit pun tidak akan ada yang tertinggal gitu, baik dalam segi ucapan
apalagi pekerjaan kita, yang baiknya, yang buruknya pasti ada catatannya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang baiknya tambah lebih baik, yang jeleknya semoga Allah menghapus atas dosa-dosa kita. Itu kalau anak sekolah mah rapot itu ketahuan, banyak izinnya, banyak alfanya, gitu, banyak coret merahnya. Kalau karyawan udah ketahuan tuh, selama sama perusahaan dikasih ini cuti setahun ini berapa hari misalkan, lalu ditambah karena kita banyak bolongnya, ditambah lah kita cuti misalkan 1 tahun dapat 7 hari, ya kita tambah 7 hari jadi 14 hari. Nah, itu ketika ada mau pengangkatan itu orang perusahaan mikir dulu, ini orang angkat karyawan, angkat kartap apa keluar ini, gitu tanya. Pasti gitu kan. Itu hanya perusahaan. Gitu. Apalagi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan akan datangnya nisfu Sa'ban, Allah menghapus atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita. Yang jeleknya Allah hapus, Allah tutupi aib kita. Bahkan kita baca Allah mastur aibi fid dunya wal akhirah. Ya Allah tutupi kejelekanku, jangan dibuka nanti di yaumil kiamat. Karena setiap tundak tanduk dan tindakan kita, gerak gerik dan gerakan, tundak tanduk dan tindakan kita itu ada rekamnya, ada rekam jejaknya gitu. Jadi yang ada rekam jejaknya itu bukan hanya presiden, bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, termasuk rekam jejak kita juga gitu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ketahuan. Bahkan yang tahu bukan hanya kita, seluruh umat dari Nabi Adam sampai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tahu rekam jejak kita. Oh, ini si Fulan, ini selama hidupnya dari mulai balik sampai akhir hayatnya ini banyak kebaikannya, kejelekannya ada ketahuan. Nah, supaya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai aib kita, kekurangan kita dibuka di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada salah satu doa, Allahumma astur aibi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutupi aibku, tutupi kejelekanku, tutupi kesalahanku, itu baik di dunia terutama nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban atau kata orang sini mau bulan apa? Rawah gitu. Kalau dalam Islam itu tidak ada bulan Rawah gitu. Ma huwa Rawah gitu. Ar-Rawah wa Sya'ban gitu. Seperti bulan Hafid, itu bulan Hafid bulan apa? Gitu. Syawal, Hafid. Ada nggak bulan Hafid dalam nama-nama bulan Islam? Nggak ada. Ada bulan apa? Dzulqa'dah. Karena kita mah udah tahunya bulan Hafid, ya udah, maka hitung bulan itu Syawal, Hafid, Rayagung, ya, Muharram, Safar, Mulud. Ada nggak bulan Mulud? Gitu. Kita tahunya bulan Islam itu udah rata-rata tahunya itu. Itu Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumat di awal, Jumat di akhir, Rajab, puasa. Itu Syawal, Hafid. Itu. Padahal nama itu Rajab. Rajab juga namanya bukan Rajab, Rajab. Itu. Barisnya juga Rajab. Itu. Rajab, puasa, nggak ada Ramadan. Coba. Gitu. Sebentar lagi akan datang bulan puasa. Gitu. Karena rata-rata orang berpuasa. Pada nama bulannya
Ramadan. Sya'ban yaitu atau rawah lah gitu paling gampang gitu. Gitu. Ini bulan apa? Bulan rawah gitu. Kalau emak-emak coba nggak tahu bulan Sya'ban, taunya bulan apa? Yang haji katanya sekedap deui tereh puasanya gitu. Itu kan emak-emak nanyain gitu. Kemarin saya mengajar sama ibu-ibu yang haji sakedap deui tereh bulan ieu nya tereh bulan puasa gitu. Mak gitu. Gitu. Ada orang yang nggak ngerti Sunda. Itu apaan katanya ditanya. Sebentar lagi akan datang bulan puasa. Oh, Ramadan ya. Iya gitu saja. Karena kalau nenek kita, kalau di kampung nggak tahu bulan Sya'ban. Pokoknya bulan apa? Bulan Rawah. Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah sangat kasih sayang terhadap hambanya, dan Allah yarzuqu may yasha, memberikan rezeki may yasha terhadap orang yang dikersain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan rezeki terhadap kita itu tergantung kemauannya Allah. Mau dikasih sedikit, mau dikasih banyak, itu tergantung kehendak Allah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Kita tidak bisa mempatok rezeki kita sendiri. Siapa yang matok rezeki kita? Allah. Kata Allah, Allah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Gitu. Allah mematok rezeki kita itu tergantung kehendaknya Gusti Allah. Kata Allah, nih bagian kamu mah banyak, nih bagian kamu mah sedikit, nih bagian kamu mah sedang-sedang saja. Itu sudah apa? Sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qawiyyul aziz, karena Allah yang sangat maha gagah dan Allah sangat maha mulia. Itu tinggal kewajiban kita berikhtiarnya. Maka kewajiban untuk kita berikhtiar. Adapun menang dan tidaknya, hasil dan tidaknya, itu tergantung kehendak Gusti Allah. Besar dan kecilnya Allah yang menentukan. Jadi tugas kita apa? Berikhtiar. Tugas kita berusaha. Adapun menang dan kalah, besar dan kecilnya, Allah sudah menentukan. Yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab, kila ar-Rajab li tathhiril badan. Bulan Rajab itu bulan mensucikan badan kita. Wa Sya'ban li tathhiril qulub. Bulan Sya'ban itu bulan mensucikan hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki, terus apa? Penyakit hati, iri, dengki, riya, uzub, takabur. Takabur itu apa? Kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia sombong, kalau bahasa Sunda gede hulu. Gede hulu. Jangan gede hulu ya. Nanti kalau pakai helm kagak muat. Gitu. Pokoknya kalau saya gitu, awas anak-anak jangan gede hulu. Apa gede hulu? Sombong gitu. Nanti kalau pakai helm kagak muat tuh. Itu sifat apa? Penyakit-penyakit hati gitu. Nah, di bulan Sya'ban ini bersihkan diri kita, karena bulan Sya'ban li tathhiril qulub. Bulan Sya'ban itu bulan mensucikan hati kita. Wa Ramadan li tathhirir ruh.
Bulan Ramadan itu bulan mensucikan ruh kita. Fa innaman yadkhulul badan fi Rajab, barang siapa yang mensucikan badannya di bulan Rajab, yadkhulul qalba fi Sa'ban, maka akan mensucikan hatinya di bulan Sa'ban. Wa may yadkhulul qalba fi Sa'ban, dan barang siapa yang mensucikan hatinya di bulan Sa'ban, yadkhulul fi Ramadan, maka akan mensucikan ruhnya di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang tidak mensucikan badannya di bulan Rajab, tidak mensucikan hatinya di bulan Sa'ban, maka tidak mungkin akan mensucikan ruh di bulan Ramadan. Apa maksudnya? Orang bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan bila mana di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, bulan Rajab mensucikan badan, bulan bulan Sa'ban mensucikan hati. Ketika orang tidak mensucikan hati kita dari sekarang, Allah ditakutkan kita di bulan Rajab kita tidak bisa memperbaiki ruh kita untuk bisa melaksanakan puasa. Karena ibadah puasa itu beda dengan ibadah sholat. Ibadah puasa itu beda dengan ibadah zakat. Gitu. Coba kalau kita melaksanakan ibadah sholat, orang akan tahu. Betul gak? Pasti orang akan tahu kita sholat. Entah sholatnya di musola, di masjid, atau di rumah. Kalau kita sholat di rumah mungkin ketahuan sama keluarga kita. Sholat kita di musola, di masjid ketahuan sama tetangga dan sahabat-sahabat kita. Tapi puasa coba, siapa yang tahu? Gitu. Makanya ganjaran puasa anna uzriya, gitu kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang langsung yang memberikan pahalanya terhadap orang yang berpuasa. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Misalkan kita kerja nih di tempat kerja, karena kita sudah tidak tahan menahan haus dan lapar. Misalkan kita buka nih, begitu pulang ke rumah, itu istri kita sudah nyiapin untuk berbuka puasa. Coba kita pulang kerja, pas anak-anak sudah siap untuk berbuka puasa. Nah, kita tadi nggak puasa. Coba gitu, istri kita curiga gak? Pulang kerja langsung lemas, gitu, langsung tiduran. Duh, kasihan tuh suami. Padahal kemerdekaan tuh, udah kekenyangan. Karena apa? Tidak ada yang tahu kan? Gitu. Seperti gini, ada bulan puasa kemarin, ada anak pemuda yang suka parkir. Kan kalau ke Pasir Haji itu ada yang parkir kan, parkir. Ini kelihatan, ini anak-anak, biasanya anak ini nggak parkir, biasanya jam 12 itu parkir. Kata saya, ini bocah jam 12 nggak ada nih, kemana nih? Gitu kata saya. Tanyain saya sama temannya, kemana si Pulan? Itu tiduran Pak. Gitu. Coba bangunin, ada perlu. Gitu. Jam 2 dia datang. Gitu. Biasanya gagah, gitu. Biasanya gagah, kelihatannya lemas, gitu. Itu datang itu. Ada apa Pak Haji? Itu katanya, ente nggak kelihatan dari kemarin. Itu. Alhamdulillah Pak Haji, puasa. Oh syukur. Nih, nanti kalau ente tamat gitu, nih hadiahnya gajah duduk. Terus saya dikasih sarung nih, sarungnya nih, kokoknya itu buat raweh tuh, itu semangat tuh akhirnya. Karena istilahnya gengsi, kalau anak gengsi kan, itu sampai udah 7 hari terus puasa. Pas kelihatan 8 harinya, kelihatan gagah lagi. Kata saya curiga nih, gitu, curiga saya gitu. Begitu istilahnya pas lihat saya lewat di motor gitu ngumpet, nah
ini pasti robah lagi nih, gitu. Itu panggilin sama temannya, suruh ke rumah terus pulang. Dia nggak datang enggak, gitu. Sudah ketahuan pas kepergok, gitu. Dia lewat pakai motor, saya pakai motor, berhenti saya. Berapa hari puasa? Pak Haji, saya cuma sanggup 1 minggu. Emang kenapa? Saya mau sama teman-teman. Nah, jadi puasa itu apa? Karena ibadah itu orang tidak akan tahu. Puasa itu hanya apa? Hanya diri kita sendiri. Misalkan kita kumpul, gitu, kumpul 5 orang, yang satu misalkan nggak puasa, kalau ikut buka bersama ya buka bersama bareng-bareng. Coba siapa yang nyangka nggak puasa? Itu nggak tahu kan? Karena apa? Kelihatan di depan kita. Tapi ibadah sholat ketahuan, ibadah zakat ketahuan, gitu. Ibadah haji ketahuan, gitu. Tapi ibadah puasa itu hanya berhadapan dengan Allah, langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ruh itu tidak akan jadi jaminan. Orang yang badannya gagah perkasa, kuat, bahkan lari 3 kilo juga masih sanggup, kalau imannya lemah, keyakinannya kurang kuat, tidak mungkin akan bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Keimanan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, diseru orang yang berpuasa itu, gitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu ada ininya. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa itu orang-orang yang beriman, gitu. Kalau yang tidak beriman tidak mungkin bisa melaksanakan puasa. Bulan Rajab wa Sa'ban li islahil qalbi. Bulan Sa'ban itu bulan membereskan hati kita, minal uyubi, dari segala celah, dari segala kesalahan, dari segala kekurangan. Itu penyakit-penyakit hati. Qala ba'dul hukama, sebagian ulama menerangkan, war Ramadan litanwiril qulub. Bulan Ramadan itu bulan penerang hati-hati kita. Wa lailatul qadri, malam Lailatul Qadar itu litaqribi ilallah, malam mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma salasa ayyamin min awali Sa'bana wa salasa min awsatihi wa salasata min akhirihi kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyyan. Tahu maksudnya? Man shoma salasata ayyamin, barang siapa yang berpuasa sunat 3 hari di awal bulan Sa'ban, wasalasata min awsatihi, 3 hari tengah-tengah bulan Sa'ban. Sekarang nih 3 hari, kalau awal Sa'ban udah keliwat. Sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Udah keliwat. Awasatihi wasalasata min awasatihi, 3 hari di pertengahan bulan Sa'ban, yaitu tanggal 5, 13, 14, 15. Nah, besok sebelum ini puasa sunnah. Wasalasata min akhirihi, 3 hari di akhir bulan Sya'ban. Bagaimana imbalan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah
3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban, 3 hari di akhir bulan Sya'ban. Kata wallahu lahu sawabas sab'ina nabiyyan. Allah memberikan pahala 70 ibadahnya para nabi. Untung enggak? Untung enggak kita kalau melaksanakannya? Untung gitu. Tapi hawanya berat gitu. Saya juga kemarin cuma 1 hari gitu. Karena banyak godaannya gitu. Banyak godaannya. Ada acara Isra Mi'raj, itu godaannya. Ada acara yang ngajak makan, ya udah. Kadang dari rumah puasa gitu. Nah, itu godaannya banyak, Pak. Gitu. Kalau kita melaksanakan puasa gitu. Dari rumah gitu, puasa, pas kita jalan keluar ada acara dikasih makan, ya makan aja gitu. Pas pulang ke rumah ya istri buka puasa, saya juga ikut buka puasa gitu. Kan nggak ketahuan gitu. Nggak ketahuannya istilahnya gitu. Kalau udah buka baru saya ngomong gitu. Alhamdulillah Mi kamu tamat puasa. Emang kenapa apa? Ya saya mah tadi sampai jam 9 gitu. Gitu. Karena kalau begitu datang disampaikan nggak puasa takut buka gitu. Nah, jadi pahalanya sangat besar. Wa in mata fitil kasana, dan ketika orang itu mati dalam keadaan berpuasa di bulan Sya'ban, mata syahidan, maka orang tersebut akan matinya mati syahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama Sya'bana wattaqallaha wa amala bi taatihi. Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan bertakwa terhadap Allah, terus berbuat taat, beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi dari segala maksiat, ghafarallahu ta'ala dunubahu, Allah akan menghapus terhadap dosa-dosa kita. Ya, ketika kita ini di bulan Sya'ban ini, kita agungkan bulan Sya'ban dengan banyak bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita tidak bisa melaksanakan puasa sunat di awal bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban enggak bisa, di akhir bulan Sya'ban apalagi. Misalkan jangan berkecil hati. Misalkan wah saya mau memperbanyak sholat sunat aja, mau memperbanyak sedekah aja. Wa amila bi taatihi, perbanyak kita bertaat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amsaka nafsahu anil maksiati, dan mengurangi, kalau kita belum bisa meninggalkan terhadap maksiat, minimal mengurangi dulu. Itu minimal mengurangi dulu. Yang tadinya kita maksiat itu setiap detik, setiap menit, minimal dikurangi. Apalagi kalau kita bisa meninggalkannya. Gitu. Wa amsaka nafsahu an maksiatillahi, meninggalkan maksiat, berdosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ghafarallahu dunubahu, maka Allah akan menghapus terhadap dosa-dosa kita. Bahkan wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasana, Allah akan memberikan jaminan keselamatan bagi orang tersebut dan keluarganya. Minal balaya, akan dijauhkan dari segala musibah. Nah, hikmahnya kita berbuat kebaikan dan amal soleh di bulan Sya'ban itu, wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanah minal balaya wal amradi,
Allah akan memberikan keamanan, jaminan keselamatan di tahun ini. Dia akan dijauhkan dari segala balaya, dari segala musibah, dari segala cobaan buat diri kita dan keluarga kita. Jadi hikmahnya kita berbuat kebaikan ini bukan hanya buat kita saja, termasuk keluarga kita. Wal amrodi, Allah akan jauhkan kita dari segala penyakit yang akan membahayakan terhadap diri kita. Kulliha, baik buat diri kita maupun keluarga kita dan kampung kita. Itu untuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hikmah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau menjalankan, ini hadis diterangkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah itu adalah salah satu sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdurrahman, nama aslinya Abdurrahman. Abu Hurairah itu nama panggilannya karena ada salah satu sahabat yang sangat cinta, yang sangat sayang terhadap kucing. Itu siapa namanya? Abi Hurairah. Namanya Abdullah, itu Abdurrahman. Itu nama aslinya Abdurrahman. Karena sahabat tersebut sangat cinta terhadap kucing, maka dapat julukan dari baginda Rasul Abi Hurairah, artinya bapaknya kucing. Abi Hurairah itu. Karena kalau kita beli pindang, beli bandeng, beli daging buat siapa? Ya buat makan kita kalau kita mau. Gitu. Kucing dikasih apanya? Kasih tulangnya, cucuknya, gitu. Atau bungkusnya, gitu. Gitu. Kalau Abu Hurairah bahkan suatu hari bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar, di Suki, ketemu di pasar. Abu Hurairah beli ini, kalau kita mau beli pindang lah gitu, beli. Ditanya oleh baginda Rasul, itu kamu Abu Hurairah, kamu beli daging, beli yang lauk pauk yang enak buat siapa? Ketahuan, kata Abu Hurairah, saya buat kucing. Nggak mungkin kita gitu punya kucing Anggora juga dikasihnya, tetapi yang ini yang sisa-sisanya gitu. Nah, Abi Hurairah, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdullah, ya Abdurrahman, maka dapat julukan yaitu Abu Hurairah karena bapaknya kucing. Gitu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atani Jibril Lailatul Nisfi minas Sa'ban. Malaikat Jibril datang terhadap baginda Rasul ketika malam nisfu Sa'ban. Itu nisfu Sa'ban, apa baca Yasin 3 kali? Ya. Itu yang diinikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban datang terhadap baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Ini malam dibukakannya pintu langit. Wa abwabur rahmah, dan malam ini malam dibukakannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fakum, bangun, wasoli, dan salat, laksanakanlah salat sunat. Warfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkatkan dua tanganmu ke langit. Maksudnya Rasulullah disuruh memperbanyak berdoa di malam nisfu Sa'ban. Ya Jibril, bagaimana kata malaikat Jibril? Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i may yusyriku billah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, pada malam ini Allah akan banyak mengampuni dosa-dosanya manusia
kecuali la yusriku billah, kecuali orang yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya umat baginda Rasul pada malam nisfu Sa'ban. Tapi ada yang dikecualikan, yang tidak akan mendapat ampunan, yang tidak akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban itu. Yang pertama, mal la yusriku billah, yaitu orang yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni pada malam nisfu Sa'ban. Wa mudminu khamrin, yang kedua orang yang terus-menerus meminum khamr, meminum arak gitu. Mau narkotika, mau yang jenis yang perkara yang memabukkan, Allah tidak akan ampuni di malam nisfu Sa'ban. Wa aklur riba, orang yang masih senang memakan harta riba. Au akil walidaini, atau orang yang menyakiti ibu bapak di malam nisfu Sa'ban. Awin namami, atau orang yang suka mengadu domba. Apa itu mengadu domba itu apa ininya? Gitu. Kalau udah bahasanya mengadu domba gitu, mengadu-adu orang lah sekarang, bukan mengadu domba. Fitnah sana, fitnah sini, sangka sana, sangka sini, gitu. Apalagi musim calai kemarin, itu fitnah sana, fitnah sini, itu udah musimnya. Benduk sana, benduk sini, gitu. Makanya sebelum nisfu Sa'ban kita saling maafin. Gara-gara pemilu sudah beres, pileg, pilpres sudah beres, tinggal kita akurnya, gitu. Yang salah dibenerin, gitu. Wajar kalau kita ditegur, misalkan kita salah, ada yang salah, ditegur ya wajar. Al-qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa di malam nisfu Sa'ban. Yang pertama, orang yang musyrik terhadap Allah. Yang kedua, orang yang memakan harta riba. Yang ketiga, orang yang menyakiti orang tuanya. Yang keempat, orang yang mengadu domba, namimah. Yang kelima, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Yang keenam, orang yang suka melaksanakan zina. Yang ketujuh, orang yang suka membiasakan meminum khamr. Itu kecuali orang tersebut tobat, meminta ampun dari segala kesalahannya, pasti Allah akan mengampuni. Dengan catatan. Jadi Allah, kalau ketika kita dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta maaf, taubat dari perbuatan tersebut, Allah pasti akan mengampuni terhadap dosa-dosa kita. Karena apa? Itu sifat Rahman Rahimnya Allah. Sifat Rahman Rahimnya Allah itu, walaupun bedanya umat baginda Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lainnya di sana. Kalau umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat-umat yang lainnya ketika berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung menurunkan adab. Allah langsung menurunkan siksa. Tapi umatnya baginda Rasul, walaupun kita banyak berbuat dosa, walaupun kita banyak berbuat salah, tapi Allah tidak langsung menurunkan siksa, Allah tidak langsung menurunkan adab terhadap kita. Karena apa? Karena ada syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hebatnya baginda Rasul. Coba kalau umat Nabi Musa kan ngajak ini ketika hari Sabtu
Itu larangan itu buat Nabi Musa. Ketika datang hari Sabtu, wahai umat-umatku, jangan mengambil ikan di kali. Karena apa? Karena hari besarnya. Kalau kita mah hari Jumatnya lah gitu. Gitu. Tapi umat Nabi Musa kekeh. Hari Sabtu itu ikan di air tambah banyak, bahkan tambah muncul di permukaan. Gitu. Akhirnya umat Nabi Musa tergoda. Allah langsung Allah langsung turunkan adab terhadap umat Nabi Musa. Apa? Disalin yang tadinya rupa manusia, disalin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukanya berubah menjadi kera, berubah menjadi monyet. Itu akibat apa? Akibat tidak mematuhi terhadap aturan dan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat-umat yang lain, umat-umat Nabi yang lain begitu berbuat dosa langsung diturunin adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita gitu. Umatnya baginda Rasul. Kita walaupun banyak dosa, pasti yang namanya manusia itu banyak dosa, banyak kesalahan. Apalagi lisan kita nggak kerasa yang namanya dosa lisan. Itu. Ada orang liwat, pasti kita upat, pasti kita omongin. Apalagi kita lagi duduk di depan, pas ada yang lewat gitu, itu si Fulan tuh pakai motor baru, ya pastilah kredit dia mah gitu, kan lumayan dosa gitu ya. Gitu, itu nggak kerasa ada yang lewat lagi, motornya sudah jelek, waduh gitu dari dulu gitu, hidupnya nggak ada kemajuan, motornya tetap yang itu juga gitu. Gitu. Kalau ngomongin istri itu dosa nggak Pak? Kita ngomongin istri kita dosa enggak? Itu ya dosa lah. Itu begitupun istri juga ngomongin kita dosa, itu dosa lisan nggak terasa. Misalkan ini istri kita ngomongin istri kita, aduh istri kita mah suka ini ngomong terus gitu, ngomel terus sama kita, gak berhenti untuk diomongin sama teman-teman kita. Misalkan ada 10 orang, lumayan tuh dosanya bertambah. Itu begitupun istri kita sama. Itu jadi menutupi aib sendiri, menutupi aib keluarga kita itu harus kita tutupi. Walaupun kita tahu kesalahan orang lain, ya kita juga jangan omongin. Maka mudah-mudahan dengan akan datangnya bulan Sya'ban nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nisfu Sya'ban, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah menutupi aib kita, Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, dan di Ramadan yang akan datang semoga kita diberikan keimanan yang kuat, keyakinan yang hebat, dan kita diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah milik kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, hasil maksud dan tujuan kita, dan diberkahi dalam kehidupan kita semua. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana maqasidi dini wa dunya wal akhirah wa maslahatan wa manfaatan fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha sami al hazan wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ghairi masaqatin wa la ta'abin
wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan mengijabah apa yang kita sebutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.